Alhamdulillah, selama 10 tahun ini kita telah mampu membangun sebuah fondasi dan peradaban baru dengan pembangunan yang Indonesia sentris. Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama, pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, pembangunan yang memberi dampak bagi masyarakat luas, dan pembangunan yang membuka peluang untuk tumbuh bersama-sama. Hanya dalam hitungan hari atau tepatnya pada 20 Oktober 2024 nanti, Joko Widodo atau Jokowi akan melepaskan jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Selama 1 dekade kepemimpinannya, banyak pencapaian pembangunan yang sudah dilakukan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pendidikan. Semuanya berdampak positif bagi kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional. Inilah Special Report 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia bersama saya, Gemma Tanjung. Sejak awal masa kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah berkomitmen untuk membangun Indonesia secara adil dan merata. Mulai dari pinggiran, desa, pulau terdepan, hingga ke wilayah perbatasan, atau yang dikenal dengan konsep Indonesia sentris. Di 2 periode kepemimpinannya bersama 2 wakil presiden, Presiden Jokowi mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Peletakan pondasi menjadi Indonesia maju digarap di setiap lini, dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara masif, sehingga memberikan manfaat besar bagi kepentingan masyarakat. Sejak Presiden Jokowi menjabat, percepatan pembangunan pada infrastruktur jalan terus dilakukan. Salah satunya jalan tol yang berperan penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia. Sepanjang 1 dekade pemerintahannya, Presiden Jokowi telah membangun 2.742 km jalan tol baru yang mencakup wilayah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pembangunan jalan tol memberikan manfaat dalam mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya transportasi, dan membuka akses ekonomi ke daerah terpencil yang sebelumnya terisolasi. Bawa buah dari Madiun dibawa ke Kramat Jati. Biasanya saya itu kalau lewat Pantura waktu tempuh sekitar 18 sampai 19 jam. Tapi kalau lewat tol sekitar 12 sampai 10 jam bisa nyampe. Kalau lewat Pantura lebih lama ya? Lebih lama. Soalnya jalannya rusak sama itu. Macet juga jarak temunya lebih jauh. Resikonya lebih besar. Soalnya truk besar-besar itu kan lewat Pantura semua, bukan lewat jalan tol. Harapannya kalau bisa untuk kedepannya ongkosan itu makin bagus, tol juga bisa bersahabat sama sopir. Biasa bawa sembako dan barang-barang logistik lain. Saya lewat akses tol Cikampek lalu menuju Cipali, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sebelum ada tol, perjalanan lebih lambat karena melewati Pantura bersamaan dengan truk-truk besar dan padatnya kendaraan di Pantura. Ketika lewat tol, perjalanan kami jauh lebih cepat, lebih lancar, jalannya bagus. Ya, yang jelas lebih cepat tiba di tempat dan kami lebih nyaman. Harapannya untuk proyek infrastruktur itu ditingkatkan lagi, dilanjutkan untuk pemerintah selanjutnya. Selain jalan tol, jembatan juga menjadi bagian integral dari pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi. Sepanjang 1,9 juta meter jembatan sudah dibangun, yang memiliki dampak besar terhadap konektivitas antar wilayah di Indonesia. Salah satunya jembatan Yotefa di Papua yang diresmikan pada tahun 2019. Jembatan yang awalnya bernama Holtecam ini berperan penting dalam perkembangan di ibu kota provinsi Papua. Dengan panjang 732 meter, jembatan Yotefa dapat menghubungkan kota Jayapura dengan beberapa wilayah pesisir. Bahkan, perjalanan dari Jayapura menuju perbatasan Papua Nugini dapat terpangkas dari 3 jam menjadi 30 menit hanya dengan melewati jembatan ini.
program yang luar biasa untuk kami di kampung ini. Dan saya berterima kasih untuk pemerintah, sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua, membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ya ke pasar, belanja jualan, ketemu keluarga yang di kota. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Rasanya bahagia sekali. 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi juga menjadi periode transformasi luar biasa bagi sektor transportasi. Masyarakat sangatlah dimanjakan dengan infrastruktur modern, sehingga merasakan kenyamanan, konektivitas, hingga efisiensi saat menggunakannya. Salah satunya kereta cepat Wush Jakarta-Bandung yang menjadi kereta cepat pertama di Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Bayangkan, dengan kecepatan rata-rata 350 km per jam. Perjalanan antara kota Jakarta dan Bandung dapat ditempuh dalam waktu sekitar 40 menit, lebih cepat 2 jam dari waktu biasanya. Kereta cepat Wush menandai modernisasi transportasi massal yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Mempersingkat waktu, khususnya buat yang rumahnya di Bandung, kerjanya di Jakarta, semua sangat efektif. Efektif berarti ya? Pembangunan infrastruktur juga difokuskan pada transportasi laut dan udara. Selama 1 dekade kepemimpinan Jokowi, telah dikembangkan 85 pelabuhan penyeberangan dan 27 bandara baru. Kondisi ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Selain itu, konektivitas udara dan laut yang menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar juga dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi warga setempat. Salah satunya berasal dari terbukanya peluang usaha melalui kedatangan para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada jalan dan transportasi laut maupun udara saja, namun juga berkembang pada kebutuhan penyediaan air melalui pembangunan 43 bendungan baru yang diikuti dengan jaringan irigasinya sepanjang 1,1 juta hektar. Pembangunan bendungan menjadi angin segar dan harapan baru bagi warga, khususnya yang berprofesi sebagai petani. Bendungan dapat menjadi cadangan air untuk sistem irigasi yang nantinya akan mengalir ke sawah-sawah. Akibatnya hasil panen akan berlimpah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau dulu sebelum ada irigasi ini kan masih biasa normal seperti ini ya, seperti ini. Jadi kalau sudah ini biasanya itu mengalirkan air itu sampai 7 hari. Kalau hari ini efektifnya 3 hari sudah nyampe, jadi petani sangat diuntungkan. Kalau dulu 7 hari hanya 1 kali, sekarang 7 hari bisa 2 kali aliran. Jadi padi sangat bagus sekali hasilnya. Membangun infrastruktur sama saja dengan membangun peradaban bangsa. Kerja keras inilah yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo agar anak muda dan generasi mendatang kelak akan mewarisi dan menikmati manfaatnya. Special Report 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia akan kembali setelah pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selama masa pemerintahannya 10 tahun, Presiden Jokowi telah membawa kemajuan nyata pada sektor kesehatan. Berbagai program telah diluncurkan untuk memastikan akses layanan kesehatan dapat dirasakan dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Mulai penurunan stunting, meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, hingga pemulihan pasca pandemi COVID-19. Salah satu fokus dan keberhasilan selama 1 dekade kepemimpinan Presiden Jokowi terletak pada pengutamaan upaya promotif dan preventif untuk menjaga masyarakat tetap hidup sehat.
Upaya ini terlihat nyata dalam menurunkan angka stunting di Indonesia. Jika dihitung sejak tahun 2013 hingga 2023, angka stunting terus mengalami penurunan hingga menjadi 21,5%. Prestasi ini tidak lepas dari arahan dan kebijakan yang diberikan Presiden Jokowi dalam menjaga pentingnya asupan makanan serta kebutuhan gizi bagi ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Salah satunya dengan memberikan akses layanan kesehatan maksimal di puskesmas dan posyandu. Yang saya rasakan ya Pak ya, dari pemerintahan Bapak Jokowi ini banyak banget gitu yang saya terima gitu. Terutama dalam bidang kesehatan ini apa ya, di puskesmas ini banyak perkembangannya, fasilitasnya juga maju-maju semua. Untuk pemerintahan Bapak Jokowi ini saya mengucapkan banyak terima kasih karena banyak program-program yang bisa saya rasakan gitu dan keluarga. Dan untuk pemerintahan selanjutnya mohon lebih bagus lagi gitu programnya, terutama kesehatan ya Pak ya, buat ibu dan bayi gitu dan anak gitu. Presiden Jokowi juga meluncurkan program jaminan persalinan atau Jampersal yang diperuntukkan bagi ibu hamil kurang mampu. Penerima manfaat Jampersal dapat dilayani di semua fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan adanya program Jampersal, maka penerima manfaat dapat melahirkan secara tenang, nyaman, dan terhindar dari kasus stunting maupun angka kematian ibu. Perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat ekonomi bawah juga diberikan Presiden Jokowi melalui Kartu Indonesia Sehat. Program yang diluncurkan pada tahun 2014 lalu telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis. Bahkan, selama 2 periode pemerintahan Jokowi, program Kartu Indonesia Sehat telah menghabiskan anggaran 361 triliun rupiah dan dimanfaatkan lebih dari 92 juta peserta per tahunnya. Cakupan usia peserta mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia. Banyak banget sih manfaatnya ya, dari penyakit biasa kayak batuk pilek, apalagi kayak waktu itu ngelahirin secara sesar. Kalau misalkan menggunakan biaya umum kan lumayan banyak banget ya. Banyak banget sih manfaatnya dari saya, untuk saya pribadi. Banyak banget sih kalau untuk manfaatnya, ya terutama membantu banget kalau untuk pelayanan dari puskesmasnya pun nggak ada pilih-pilih lah mau pakai kartu BPJS apa enggak, tetap pelayanannya sama. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia mampu menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengatasi pandemi COVID-19. Strategi gas dan rem diterapkan dalam rangka menyeimbangkan antara penanganan kesehatan dan pemulihan stabilitas ekonomi. Artinya, Presiden Jokowi tetap mengeluarkan kebijakan untuk memperketat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun juga diselingi dengan pelonggaran bagi aktivitas masyarakat. Melalui strategi gas dan rem, pemerintah memberikan stimulus ekonomi yang menjamin masyarakat tidak kehilangan pekerjaan, perlindungan sosial agar masyarakat tidak kelaparan, dan penanganan kesehatan untuk meminimalisir korban terdampak COVID-19. Ini emang sangat membantu ya bagi kami selama pandemi ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden karena masih ada rasa sayang gitu pada masyarakat. Sangat bermanfaat ya bagi para pedagang yang sedang mengalami krisis. Ya, alhamdulillah cukup membantu. Mungkin bisa cukup buat hari-hari ke depan buat makan di rumah. Terima kasih sudah semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala sesuatu urusannya. Kebijakan digitalisasi kesehatan juga dilakukan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi inovatif Peduli Lindungi. Sepanjang pandemi COVID-19, aplikasi Peduli Lindungi berhasil mencegah sekitar 3 juta orang dengan status merah atau vaksinasi belum lengkap untuk memasuki ruang publik dan mencegah sekitar 538.000 orang yang terinfeksi COVID-19 untuk melakukan perjalanan domestik
dan mengakses ruang publik tertutup. Selama 2 periode, kebijakan Presiden Jokowi telah mendorong perubahan besar dalam peningkatan akses kesehatan bagi masyarakat luas. Strategi ini sangatlah penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju. Special Report 10 tahun Jokowi memimpin Indonesia akan kembali setelah pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Prinsip inilah yang menjadi komitmen nyata Jokowi dalam mendukung pemerataan pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lantas program pendidikan apa saja yang sudah diberikan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun masa kepemimpinannya? Selama masa jabatan Presiden Jokowi, telah banyak capaian positif yang ditorehkan dalam memudahkan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya melalui bantuan program Kartu Indonesia Pintar yang telah memberikan kesempatan kepada jutaan pelajar untuk melanjutkan pendidikannya selama 12 tahun. Mulai dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas atau kejuruan. Program Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin. Berupa bantuan uang tunai, perluasan akses pendidikan, dan kesempatan untuk belajar. Sebanyak 113 triliun rupiah anggaran Kartu Indonesia Pintar sudah digelontorkan dalam mendukung pendidikan bagi lebih dari 20 juta siswa per tahunnya. Sebelum ada bantuan, ya gimana ya Pak bilangnya, rada sulit. Setelah rasakan ada bantuan, alhamdulillah banget, terbantu banget, bisa apapun bisa kebeli lah kayak kebutuhan sekolah anak-anak saya. Kalau motivasi aku sih pastinya aku bener-bener terbantu banget deh sama bantuan ini, karena selain ini aku jadi termotivasi bahwa aku udah ada bantuan nih, pastinya aku harus belajar lebih rajin dong ya, biar cita-cita aku tercapai. Jadi selain orang tua aku berusaha, berjuang, bekerja keras untuk menafkahi aku dan juga bantuan ini, pastinya aku gak boleh menyia-nyiakan itu dong. Jadi aku harus mengejar cita-cita aku. Di masa kepemimpinan Presiden Jokowi juga diluncurkan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Tujuannya meningkatkan perluasan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi secara lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara ekonomi. Pada tahun 2024, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah disesuaikan dengan akreditasi prodi. Rinciannya, akreditasi unggul atau A atau internasional maksimal 8 juta rupiah dan prodi kedokteran maksimal 12 juta rupiah. Prodi dengan akreditasi baik sekali atau B maksimal senilai 4 juta rupiah. Sedangkan prodi dengan akreditasi baik atau C maksimal sebesar Rp2.400.000. Kebijakan Presiden Jokowi dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing secara global juga telah dilakukan melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. LPDP merupakan program beasiswa yang dibiayai pemerintah dan diberikan khusus kepada mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang magister hingga doktor, baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Dana yang digelontorkan terus mengalami peningkatan dari 1 triliun rupiah di tahun 2009 menjadi 6.400 triliun pada tahun 2024. Kenaikan anggaran disesuaikan dengan meningkatnya penerima beasiswa LPDP pada setiap tahunnya. Sejak disalurkan, jumlah penerima beasiswa LPDP hingga saat ini mencapai 40.000 orang. Terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih ya atas bantuannya Bapak Presiden.
Terima kasih banyak sama Bapak Presiden. Terima kasih buat Bapak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ada sebuah pepatah yang mengatakan warisan besar dan mulia dari seorang manusia adalah hidup dengan tujuan dan diberikan untuk generasi berikutnya. Seperti inilah warisan yang ditinggalkan Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Semoga terus memberikan dampak positif dan meninggalkan jejak panjang serta abadi bagi generasi mendatang. Saya Gemma Tanjung pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.